Kau mau dicap manusia kuaci mentah? Biarlah, jangan perdulikan aku, bentak sepasang arit hitam. Dia berpaling pada Nariti. Apakah kau akan maju sendirian atau sekali berempat? Jadi ini contoh manusianya yang minta cepat-cepat mampus, sahut Nariti. Tikus tua renta bermata picak, mau jual tampang di macan, di sarang macan. Nariti dan ketiga kawannya tertawa gelak-gelak. Sepasang arit hitam berkobar amarahnya. Dia maju dengan cepat, tapi muridnya si telinga arit sakti mendahului. Guru, biar aku yang kasih pelajaran pada gadis ingusan bermulut besar ini, kata telinga arit sakti. Bereskan dia dalam 3 jurus, perintah sepasang arit hitam. Si telinga arit sakti keluarkan senjatanya, lalu sebilah arit. Semua orang yang ada di situ boleh dikatakan telah melupakan Wiro Sableng pada saat si telinga arit sakti menyerbu ke depan dengan satu sambaran dahsyat ke arah leher Nariti. Maka Wiro Sableng melompat dari tanah seraya berseru, "Kalian bertempurlah sampai mampus. Kali lain kesempatan kita bertemu lagi. Kawan-kawan, kejar pemuda itu!" teriak Nariti sambil mengelakkan serangan telinga arit sakti. 3 kawannya melompat ke depan, tapi Wiro Sableng sudah lenyap. Kemarahan Nariti tertumpah bulat-bulat pada telinga arit sakti dan sepasang arit hitam. Berserulah dia, "Kawan-kawan, tangkap hidup-hidup perempuan tua mata picak itu." Ketiga gadis yang tadi melompat mengejar Wiro berbalik dan kini mengurung sepasang arit hitam. "Bagus, kalian majulah sekali bertiga, biar cepat kumusnahkan," teriak sepasang arit hitam. Serentak dengan itu, dia keluarkan sepasang arit hitam yang memancarkan warna yang menggigitkan. Di lain pihak, 3 orang anak buah Dewi Siluman keluarkan 3 buah jala berbentuk aneh. Jala ini besarnya hanya segumpalan tangan, terbuat dari sutra halus berwarna biru. Ketiganya memencar mengurung sepasang arit hitam. Didahului dengan peki yang dahsyat, sepasang arit hitam menyerbu dan bagaikan 6 serangan arit kepada 3 orang lawannya. Warna hitam dari kedua senjatanya menderu mengerikan. Memaklumi 2 arit di tangan lawan adalah senjata-senjata mustika sakti. 3 orang anak buah Dewi Siluman tiada berani membuat jurus adu kekuatan. Mereka menyurut beberapa langkah ke belakang. Begitu sepasang arit lewat, maka ketiganya menyerbu ke depan. Secepat kilat tebarkan jala sutra biru. Sepasang arit hitam sewaktu melihat 3 tebaran warna biru menyungkupi bagian atas tubuhnya, dengan cepat merunduk dan sepasang senjatanya kini menderu ke arah lengan-lengan 3 orang anak buah Dewi Siluman dari Bukit Tunggul. Tapi serangannya yang kedua ini kembali mengenai tempat kosong, karena dengan cepat 3 gadis baju biru tarik lengan serta jalannya untuk kemudian menyerang lagi dengan tebaran jala ke arah pinggang dan kaki sepasang arit hitam. Naiklah amarah sepasang arit hitam.
Tiga gadis anak buah Dewi Siluman itu ternyata tidak mudah baginya untuk dirubuhkan. Dia melompat ke udara setinggi 4 tombak dan babatkan arit di tangan kanan ke arah 3 buah jala, sedang arit di tangan kiri disapukan dengan ganas pada kepala ketiga gadis yang mengeroyoknya. 3 gadis melengking keras. Tubuh mereka lenyap dan tahu-tahu sepasang arit hitam merasakan bagaimana salah satu dari jala sutra lawan telah menjirat arit di tangan kanannya. Betapapun dia coba untuk menariknya dengan sekuat tenaga, namun tak berhasil. Dia terpaksa serahkan arit yang satu itu kepada lawan untuk menyelamatkan lengannya dari sambaran 2 jala sutra lainnya. Ketiga gadis tertawa mengejek. Seorang di antara mereka berkata, "Inikah nenek-nenek sakti tokoh dunia persilatan yang terkenal bergelar sepasang arit hitam itu?" Wah, nyatanya tak lebih dari bangsa kurcaci saja. Bola mata kiri sepasang arit hitam kelihatan seperti berapi-api, sedang mata kanannya yang berlubang besar tampak tambah cekung menggigitkan. Perempuan tua ini pindahkan arit yang di tangan kirinya ke tangan kanan. Gadis-gadis keparat, kenal kalian akan jurus ini? 3 anak buah Dewi Siluman sunggingkan senyum mengejek. Tapi karena ingin tahu, mereka menunggu dan memperhatikan. Sepasang arit hitam berdiri dengan kaki merenggang. Tangan kiri diangkat tinggi-tinggi agak ke belakang. Kepala sedang arit di tangan kanan diacungkan lurus-lurus ke depan. Kelihatannya acungan arit itu merupakan bulan-bulanan, serangan yang empuk. Namun jika seorang coba menyerang, maka secepat kilat tangan kiri akan memukul ke depan. Arit berkiblat dan kaki kiri menendang. Jika 3 serangan ini masih gagal, maka dengan menjejakkan kaki kanan ke bumi, sepasang arit hitam akan sanggup melancarkan serangan susulan yang lebih ganas dari yang pertama. Karena memang tidak mengenal jurus apa yang bakal dikeluarkan si nenek. Namun melihat sikap dan tampang si nenek yang demikian menggigitkan, 3 gadis itu diam-diam memaklumi bahwa lawan mereka hendak mengeluarkan satu jurus serangan yang dahsyat. Karenanya ketiga gadis ini bersiap siaga bagi pihak mereka sendiri. Jika lawan mereka itu salah langkah dalam melancarkan serangan, akan segera pula menjadi mangsa mereka. Sementara itu, pertempuran antara Nariti dan si telinga arit sakti berjalan sangat seru. Telinga arit sakti kirimkan jurus-jurus mematikan. Aritnya yang putih mengeluarkan sinar bergulung-gulung melanda ke arah Nariti. Namun, Nariti sendiri bukanlah seorang lawan jenis murahan. Tubuhnya hampir lenyap dari pemandangan. Cuma bayangan warna biru pakaiannya saja yang kelihatan berkelebat kian kemari. Mendadak sontak terdengar pekik menggigitkan keluar dari mulut Nariti. Belum habis pekik itu menyusul lengkingan si telinga arit sakti. Senjatanya kelihatan mental ke udara. Satu tangan menyambar senjata itu dan sekejap kemudian
Arit putih itu menderu laksana kilat ke arah batang leher pemiliknya sendiri. "Tahan!" teriak 10 jari kematian yang menyaksikan bagaimana si telinga Arit Sakti tiada sanggup mengelakkan serangan maut itu. Tapi mana Nariti mau ambil peduli teriakan toko silat itu. Arit di tangannya terus menderu dan ceras putuslah leher telinga Arit Sakti. Tubuh dan kepala terpisah, darah menyembur mengerikan. Sepasang arit hitam pelototkan mata kirinya besar-besar, sewaktu di hadapannya menggelinding kepala muridnya sendiri. Dari tenggorokannya keluar suara mengaung macam harimau lapar, dan sekejap kemudian tubuhnya pun berkelebat ke depan, lancarkan satu jurus serangan yang sejak tadi disiapkannya, yaitu 3 naga mengamuk di atas air laut. Jurus ini memang bukan olah-olah dasarnya dan ganasnya. Arit di tangan kanan menderu berputar-putar macam kepala seekor naga. Tangan kiri memukul ke depan laksana kepala naga mematuk, sedang kaki kiri menyapu laksana ekor naga mematil. Debu dan pasir jalanan berterbangan, daun-daun pohon bergetar, dan banyak yang gugur karena untuk lancarkan jurus hebat itu, sepasang arit hitam kerahkan seluruh tenaga dalamnya. 3 anak buah Dewi Siluman dari Bukit Tunggul tidak tinggal diam. Masing-masing mereka berteriak nyaring dan tangan kiri dipukulkan ke depan. 3 larik sinar biru kelihatan dengan ganas memapas jurus 3 naga mengamuk di atas air laut dari sepasang arit sakti itu. "Tobat, tobat!" seru jari kematian seraya pukul-pukul keningnya sendiri. "Demi setan, hentikan pertempuran ini. Kalau tidak, kalian sama saja dengan bunuh diri." "Bakul kentut," semprot Nariti. "Kau tak usah jual bacot. Jangan campuri urusan yang tak ada sangkut pautnya dengan dirimu." Rahang-rahang 10 jari kematian kelihatan menonjol. Kedua tangannya mengepal. "Gadis," desisnya, "kalau tidak memandang muka dewimu, aku tak akan terima ucapanmu itu." Nariti tertawa dingin dan mengejek. "Kalau kau punya nyali, silakan masuk ke dalam kalangan pertempuran," kata gadis itu seraya goyangkan kepalanya ke arah pertempuran yang berlangsung. 10 jari kematian hendak buka mulut, namun di saat itu terdengar bagikan salah seorang dari 3 gadis pengeroyok sepasang arit hitam. Tubuh gadis ini mental dan lengannya sebelah kanan patah dimakan tendangan kaki kiri sepasang arit hitam. Meski dapat mencelakakan salah seorang pengeroyoknya, namun nenek-nenek sakti ini tiada sanggup mengelitkan lipatan jala sutra biru salah seorang lawan lainnya pada kaki kirinya yang tadi menendang. Dalam dia bergulat untuk membebaskan kaki kiri itu, jala kedua menderu melipat bagian tubuhnya mulai dari dada sampai ke kepala. Betapapun tokoh silat ini bergulat untuk membebaskan diri, namun sia-sia belaka. Jala yang terbuat dari sutra halus biru itu mempunyai kekuatan yang hebat sekali. Sepasang arit hitam menggerung, jatuhkan diri ke tanah, dan berguling
dalam masih berusaha membebaskan diri. Gulingan tubuhnya terhenti sewaktu Nariti injakkan kaki kanannya di parut toko silat itu. Tak satu kekuatan pun yang sanggup melepaskan jeratan jala itu, kata Nariti dengan nada bengis. Sekali kakinya menendang, maka pingsanlah sepasang arit hitam. Kau keterlaluan, teriak 10 jari kematian marah sekali. Nariti tertawa dingin dan menjawab, terhadapmu aku bisa berlaku lebih keterlaluan lagi, kakek-kakek bakul kentut. Tutup mulutmu, setan alas, damprat 10 jari kematian. Nariti mengekeh. Meski wajahnya jelita, tapi mimiknya waktu mengekeh itu menyeramkan sekali. Orang tua bakul kentut sialan. Kalau saja Dewi kami tidak memerintahkan membawamu hidup-hidup ke istananya, niscaya tubuhmu sudah jadi bangkai saat ini. Penghinaan dan kesombonganmu sudah kelewat batas, gadis hijau. Di lain hari kelak, kau akan rasakan akibatnya. Nariti tertawa gelak-gelak. Tubuh sepasang arit hitam dipanggulnya di bahu kiri. Kemudian katanya pada 10 jari kematian, ikuti kami, sekali kau berbuat yang tidak kuinginkan, kau akan menyesal sampai ke liang kubur. Meski kemarahan tidak tertahan lagi oleh tokoh silat yang namanya telah menggetarkan dunia persilatan itu, namun mau tak mau karena mengingat hubungan baiknya selama ini dengan Dewi Siluman dan kedatangannya ke Pulau Madura itu justru atas undangan sang Dewi, maka akhirnya 10 jari kematian mengikuti juga keempat gadis itu dari belakang. Kita ikuti Wiro. Wiro Sableng duduk bersandar ke batang pohon yang dikelilingi oleh semak belukar. Limba berantara di mana dia berada sunyi senyap, berudara lembab dan teduh dari teriknya sinar matahari. Rasa sakit pada tangan kanannya yang patah kini agak berkurang. Dengan susah payah dia telah mengobati sendiri tangan yang patah itu, dan yang dibuatnya dari akar-akar pohon dan sejenis daun, lalu dibungkusnya dengan sapu tangan. Cara mengobati seperti itu dipelajarinya dari gurunya Eyang Sinto Gendeng sewaktu dia digembleng di puncak Gunung Gede. Dalam waktu 3 hari bisa diharapkan lengan yang patah itu akan sembuh dan tulangnya bertaut kembali. Sambil duduk terpengarah di bawah pohon besar dalam rimba belantara itu, Wiro memandangi kaki kirinya yang hitam disambar pukulan ilmu jari penghancur sukma yang dilepaskan oleh 10 jari kematian. Meski dia tahu bahwa racun pukulan tersebut tidak akan membahayakan dirinya karena tubuhnya kebal segala macam racun, namun yang mengherankan Wiro adalah karena sampai saat itu dia masih belum sanggup untuk melenyapkan warna hitam pada kulit kakinya itu. Dia telah menelan 2 buah pil yang paling manjur khasiatnya, juga berkali-kali telah mengerahkan tenaga ke telapak tangan kiri untuk mengusap kaki yang hitam itu. Tapi hasilnya sia-sia belaka.
Gila, maki Wiro. Kalau warna hitam itu tak bisa dilenyapkan, pasti dia akan cacat seumur hidup. Wiro memaki lagi. Hatinya geram sekali terhadap 10 jari kematian. Selama turun gunung, puluhan musuh telah dihadapinya. Berbagai macam ilmu silat kelas tinggi dan kesaktian-kesaktian luar biasa telah dijumpainya. Namun belum pernah dia menerima nasib sial seperti di hari ini. Kakinya hitam, sedang lengannya patah. Di samping geram terhadap 10 jari kematian, Wiro juga geram pada si telinga arit sakti. Perempuan tua itulah yang telah menendang lengan kanannya sehingga patah. Untuk kedua manusia itu, Wiro Sableng bertekad akan membalaskan sakit hatinya. Kemudian Wiro teringat pada 4 orang gadis jelita berpakaian biru-biru itu. Betulkah mereka orang-orangnya Dewi Siluman? Orang-orangnya Dewi Siluman yang telah berbuat kejahatan dan kekejaman tiada tara, membunuh manusia-manusia tidak berdosa, memusnahkan kampung-kampung. Betulkah gadis-gadis cantik jelita itu yang melakukannya? Sungguh tak masuk di akal bahwa gadis-gadis semacam itu akan sanggup melakukan kejahatan tanpa peri kemanusiaan demikian rupa. Hal ini membuat makin besarnya tekad Wiro Sableng untuk cepat-cepat mencari dan menemui Dewi Siluman itu. Jika anak-anak buahnya demikian kejam dan jahat, tentu Dewi Siluman sendiri jauh dan jauh lebih kejam. Tapi untuk mencari sarangnya Dewi Siluman dan membasmi kejahatannya, Wiro mesti menunggu sekurang-kurangnya 3 hari, yaitu sampai tangannya patah dan sembuh. Dalam dia berpikir-pikir itu, mendadak sontak dari atas pohon memancur air putih kekuning-kuningan yang tidak enak baunya. Air itu jatuh tepat membasahi kepala Wiro. Di saat itu pula di atas pohon terdengar suara tertawa cekikikan yang menggetarkan seluruh rimba belantara. Suara cekikikan itu tiada ubahnya laksana ringkikan kuda di malam buta ketika melihat setan di hadapannya. Berdebah maki Wiro seraya meloncat dan memandang ke atas pohon. Sekelepatan dilihatnya satu bayangan putih. Belum sempat memperhatikan siapa adanya bayangan putih itu. Bahkan belum sempat dia meneliti paras makhluk itu, si bayangan putih lenyap laksana gaib. Wiro kemudian merasakan sekilas angin di mukanya. Pendekar ini pukulkan tangan kirinya ke depan, tapi dia cuma memukul tempat kosong. Sesudah itu dia tertegun sendiri dengan penuh rasa heran dan juga sedikit ngeri. Tak dapat dibayangkan, tak dapat diyakininya siapa adanya sosok bayangan putih tadi. Apakah manusia atau setan atau dedemit penghuni rimba belantara itu? Gerakannya luar biasa cepat dan sepatnya. Begitu cepat hingga Wiro tak dapat meneliti siapa adanya bayangan putih itu. Dan cekikikannya yang seperti kuda meringkik itu. Kucuran air yang tadi jatuh di atas kepalanya kini turun ke kening. Dia memaki
Wiro menyeka kening yang basah itu dengan belakang telapak tangan. Dia memaki tiada henti. Diperhatikannya telapak tangan yang ditempeli air itu. Hidungnya menghirup bau yang tidak enak. Penasaran sekali, Wiro dekatkan belakang telapak tangannya ke lubang hidung. Pendekar Wiro kerenyitkan kening, kemudian terdengarlah makiannya. "Keparat sialan, aku dikencingi!" Wiro meludah ke tanah. Caci maki keluar menyerapah dari mulutnya. Dengan beberapa helai daun disekanya kening dan telapak tangannya. "Manusia apa demit? Perlihatkan dirimu!" teriak Wiro. Rasa ngerinya tadi kini berubah menjadi kemarahan. Seumur hidupnya, baru kali itu dia dikencingi manusia. Mungkin di dunia ini cuma dia sendiri yang pernah dikencingi manusia. Tapi apa betul makhluk yang mengencinginya itu seorang manusia? Bukannya setan atau dedemit? "Keparat yang mengencingku, perlihatkan dirimu!" teriak Wiro gemas. Suaranya menggema dalam rimba belantara itu. Tiba-tiba terdengar dari samping kanan suara tertawa mengikik macam tadi. Dengan serta-merta Wiro memburu ke arah suara itu. Sekilas masih sempat dilihatnya satu sosok bayangan putih samar-samar. Karena bayangan itu bergerak luar biasa cepatnya. Tanpa pikir panjang, Wiro Sableng gerakkan tangan kirinya melepaskan pukulan kunyuk melempar buah. Semak belukar berpelantingan. Sebuah pohon patah dilanda pukulan itu. Tapi si bayangan putih sudah lenyap dari pemandangan. "Sialan," gerutu Wiro. Dia melompat ke arah lenyapnya bayangan itu, lalu melesat ke sebuah pohon besar yang tinggi, dari mana dia bisa melihat tangan dengan jelas seantero rimba belantara. Namun si bayangan putih tetap tiada kelihatan, seakan-akan sirna ditelan bumi. Dengan kertakan geraham, Wiro Sableng turun dari pohon itu. Mungkin sekali si bayangan putih tadi adalah Dewi Siluman. Tapi mengapa sang Dewi sengaja mempermainkan, sedang dia telah mengutus 4 orang anak buahnya untuk menangkapnya? Gila, kerendeng Wiro. Belum pernah dia berhadapan dengan peristiwa begini rupa. Kemudian bila hidungnya sudah tak sanggup lagi menghirup bau pesing kencing yang membasahi kepalanya, Wiro segera tinggalkan tempat itu untuk mencari kali atau telaga, guna segera mencuci kepalanya. Sewaktu dia melewati pohon besar tempat dia duduk tadi, tanpa sengaja kedua matanya memperhatikan batang pohon itu. Bukan main terkejutnya Wiro Sableng sewaktu menyaksikan serentetan tulisan putih pada batang pohon besar itu. "Ini lebih gila lagi," kata Wiro. Dia melompat ke hadapan pohon dan meneliti apa yang tertulis di situ. "Perbuatan tangan manusia bukan suatu yang abadi. Manusia berilmu, berpikir pendek, berotak dangkal. Punya senjata dilupakan. Bukan untuk menebang kayu atau menebas kaki. Hanya 7 warna pelangi yang abadi." Wiro tak dapat memastikan
dengan apa tulisan putih itu dibuat. Cuma dia yakin bahwa yang menulisnya pastilah si bayangan putih tadi. Untuk beberapa lamanya dia masih berdiri di hadapan pohon itu, merenung dan memikirkan apa arti serta tujuan rentetan tulisan itu. Namun tiada sanggup otaknya memecahkan perbuatan tangan manusia bukan suatu yang abadi. Wiro tahu akan kebenaran tulisan tersebut. Lalu manusia berilmu berpikir pendek, berotak dangkal. Siapakah manusia yang dimaksudkan dalam rentetan tulisan yang kedua ini? Apakah tulisan itu ditujukan kepadanya? Punya senjata dilupakan. Hati Wiro tercekat sedikit. Di balik pakaiannya tersembunyi kapak maut naga geni 212. Apakah senjata ini yang dimaksudkan oleh penggurat tulisan pada batang pohon itu? Senjata itu selalu ada di tubuhnya dan tak pernah dilupakannya. Wiro membaca rentetan tulisan yang keempat, bukan untuk menebang kayu atau menebas kaki. Tentu saja adalah keterlaluan kalau kapak maut naga geni 212 dipakai untuk menebang kayu, tapi untuk menebas kaki lawan sudah beberapa kali dilakukan Wiro dalam pertempurannya. Kaki siapa yang dimaksud oleh tulisan itu? Wiro menepekur dan putar otak. Pandangannya membentur kaki kirinya. Tersentaklah Wiro. Mungkin kakiku yang hitam ini yang dimaksud, pikirnya. Lalu diperhatikannya rentetan tulisan yang terakhir. Hanya 7 warna pelangi, warna yang abadi. Hanya 7 warna pelangi. Wiro garuk-garuk kepalanya, karena kepalanya yang basah oleh air kencing itu belum dibersihkan. Maka dengan sendirinya kembali tangannya menjadi basah dan bau karena menggaruk. Dan Wiro menyerapah lagi. Hanya 7 warna pelangi yang abadi. Wiro mengulang, berarti selain warna pelangi tak ada warna yang abadi. Sekali lagi Wiro memandang ke kaki kirinya berwarna hitam. Dan warna hitam itu bukan warna pelangi, tapi jadi tidak abadi. Berarti bisa sirna, bisa dilenyapkan. Tapi bagaimana caranya? Untuk kesekian kalinya Wiro membaca lagi rentetan demi rentetan tulisan di kulit pohon. Tiba-tiba dipukulnya keningnya sendiri. Memang aku yang geblek, katanya. Lalu cepat-cepat dikeluarkannya kapak naga geni 212. Ditimang-timangnya senjata itu beberapa lama. Dan Wiro menggerutu pula apa yang akan dilakukannya dengan senjata itu. Bukan untuk menebang kayu atau menebas kaki. Hanya 7 warna pelangi yang abadi. Kini Wiro jadi makin bingung. Buncah otaknya hampir sepeminuman teh lamanya. Dia memutar otak, memecahkan kalimat demi kalimat di batang pohon itu. Apa kini yang harus dilakukannya? Perlahan-lahan Wiro duduk kembali di bawah pohon itu. Kapak naga geni 212 diletakkannya di atas pangkuan paha kiri. Pada saat senjata itu menyentuh pahanya, maka detik itu pula dirasakannya satu hawa dingin menjalar dari mata kapak ke dalam kakinya.
Senjata mustika itu memberikan reaksi terhadap ketidakwajaran pada kaki Wiro. Tolol, betul-betul aku tolol. Wiro memaki dirinya sendiri. Diambilnya kapak itu kembali dan ditempelkannya pada kaki kiri yang berwarna hitam. Hawa dingin semakin santer dan detik demi detik Wiro Sableng menyaksikan bagaimana kulit kakinya yang hitam kini berangsur-angsur kembali ke warna seperti biasanya. Ketika keseluruhan warna itu lenyap, Wiro berseru gembira dan melompat dari duduknya. Lupa dia pada kegeraman hatinya karena dikencingi tadi. Wiro memandang berkeliling dan berteriak, "Bayangan putih, siapapun kau adanya, aku haturkan terima kasih atas petunjukmu." Begitu suara Wiro lenyap, maka terdengarlah cekikikan macam ringkikan kuda. Suara itu dekat sekali di samping kanannya. Wiro berpaling. Dia melompat dengan cepat sewaktu melihat kelebatan bayangan putih di balik semak belukar. Dia kecewa karena ketika sampai di rerumpunan semak-semak itu, si bayangan sudah lenyap lagi. Wiro geleng-gelengkan kepala. Betul-betul luar biasa gerakan makhluk itu. Ilmu apa yang dimiliki si bayangan putih? Wiro tahu seseorang yang memiliki ilmu mengentengi tubuh yang bagaimanapun tingginya. Seseorang yang memiliki ilmu lain yang bagaimana cepatnya, tak akan mungkin akan bisa berkelebat dan lenyap seperti itu. Cuma setan dan bangsa jin yang sanggup berbuat seperti itu. Meski agak kecewa tak dapat mengejar si bayangan putih, namun Wiro gembira juga karena warna hitam pada kaki kirinya telah lenyap. Dimasukkannya kapak naga geni 212 ke balik pakaiannya kembali. Betul-betul dia telah berbuat tolol, berpikir pendek, berotak dangkal, melupakan senjata itu. Padahal sewaktu di puncak Gunung Gede, gurunya pernah menerangkan bahwa kapak sakti itu bukan saja bisa dipergunakan sebagai senjata hebat, tapi juga bisa mengobati dan menyedot segala macam racun jahat yang mengidap di tubuh manusia, baik di bagian luar maupun bagian dalam. Wiro angsurkan kaki kirinya ke depan untuk memperhatikan kaki itu kembali. Di saat itulah matanya melihat lagi serentetan tulisan, kali ini di tanah di hadapannya. Kalau mau tahu tingginya langit, dalamnya lautan, pada purnama 14 hari, datanglah ke Gua Belerang. Pastilah si bayangan putih yang menulisnya, kata Wiro dalam hati. Nyatanya dunia ini bukan saja penuh dengan kekejaman dan kejahatan, tapi juga penuh keanehan. Kita kembali ke Bukit Tunggul. Suara petikan kecapi terhenti sewaktu pintu kamar diketuk dari luar. "Masuk," kata Dewi Siluman. Kepalanya dipalingkan ke pintu yang terbuka. Nariti masuk. Gadis ini menjura 3 kali di hadapan sang Dewi. Inani, gadis pemetik kecapi, berdiri dan meninggalkan
kamar itu. Kau berhasil? Tanya Dewi Siluman begitu dia tinggal berdua dengan Nariti. Aku dan kawan-kawan mohon ampunmu, Dewi, berkata Nariti. Hah? Jadi kalian tak berhasil menangkap pemuda itu? Dewi Siluman bangkit dari pelaminannya. Matanya membeliak besar dan memandang lekat-lekat pada Nariti. Sebenarnya kami akan berhasil, Dewi. Tapi apa? Sentak Dewi Siluman. Manusia-manusia itu mengacaukan tugas kami hingga si pemuda lolos. Manusia-manusia siapa maksudmu? Bertanya Dewi Siluman sambil sandarkan punggung ke bantal besar di belakangnya. Sepasang arit hitam dan muridnya, si telinga arit sakti serta 10 jari kematian, Dewi, jawab Nariti. Lalu dia memberi penuturan atas apa yang telah terjadi. Si telinga arit sakti yang berani menantang kekuasaanmu telah kami penggal batang lehernya. Sepasang arit hitam kami tawan hidup-hidup dan 10 jari kematian ikut bersama kami. Mereka berdua kini berada di ruang merah. Sepasang arit hitam dipindahkan ke ruang gelap. 10 jari kematian bawa ke ruang putih. Baik, Dewi. Nariti hendak menjura siap untuk tinggalkan kamar itu. Tunggu dulu. Suara Dewi Siluman keras dan lantang menggetarkan hati Nariti. Dia membalik dengan kecut. Ternyata apa yang menjadi tugas utamamu tidak kau laksanakan dengan baik. Kau mesti terima hukuman.